Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Radiansyah dengan NIM B1A123222. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH dan Ibu Novianti SH LLM. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum perdagangan internasional. Smith-Hoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara. Definisi Smith-Hoff tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Smith-Hoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Selanjutnya, masuk dalam tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan yang pertama yaitu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Selanjutnya masuk dalam prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, kebebasan para pihak dalam berkontrak. Prinsip ini merupakan prinsip universal dasar dalam hukum perdagangan internasional. Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak. Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, dan kepentingan umum. Yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Dan yang terakhir, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Prinsip ini adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang bergerak dalam unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada World Trade Organization atau biasa disebut dengan WTO. Tujuan WTO adalah unifikasi hukum. Selain itu juga berupaya mendorong harmonisasi standar-standar teknis bagi perdagangan internasional. Bidang pengaturan WTO meliputi sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga kekayaan intelektual menjadi bidang cakupan pengaturan WTO. Yang kedua, ada UNITROIT. Tujuan utama UNITROIT adalah melakukan kajian untuk modernisasi, mengharmonisasi, dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial atau dagang di antara negara atau sekelompok negara. Contoh dari UNITROIT sendiri adalah perjanjian yang lahir dari organisasi internasional UNITROIT, yaitu Convention Relating to a Uniform on the Form of an International Sale of Goods tahun 1964.
Dan yang ketiga ada UNCITRAL, yaitu tujuan utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan perdagangan internasional. Lembaga ini berupaya untuk membuat produk dan instrumen hukum yang modern, yang dapat memberi kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yaitu The International Chamber of Commerce, yang biasa disebut dengan ICC, sebagai badan dalam membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional. Kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar di bidang hukum perdagangan internasional. Tetapi ada beberapa kelemahan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan juga permisif. Hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. Dan yang kedua, aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Dan sekarang kita sudah ada di ujung pembelajaran. Dapat disimpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa hukum perdagangan internasional memiliki tujuan dan prinsip dasar, serta ada juga lembaga-lembaga yang mengatur hukum perdagangan internasional itu sendiri. Dan juga masih ada beberapa poin kelemahan dari hukum perdagangan internasional. Sekianlah video pembelajaran mata kuliah hukum perdagangan internasional ini. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.